Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami, berikan kami pengertian dan pemahaman akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat 35. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan remehkan tanggung jawab. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman perjanjian lama, seorang imam memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar dan mulia, yaitu melayani dan mewakili umat di hadapan Tuhan. Adapun tugas seorang imam mempersembahkan korban di atas mezbah, membakar ukupan serta berdoa syafaat kepada Tuhan bagi umat yang diwakilinya. Oleh karena itu, seorang imam tidak boleh main-main dengan hidupnya. Ia haruslah yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan memberi teladan yang baik bagi umat yang dilayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat menjabat sebagai imam, Imam Eli justru tidak menunjukkan teladan hidup yang baik. Ia melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu artinya Imam Eli memandang remeh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan menegur Imam Eli dengan sangat keras. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Bahkan Imam Eli juga membiarkan anak-anaknya berlaku dursila. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, Tuhan menilai bahwa Imam Eli telah gagal dalam mengemban tugas sebagai seorang imam. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman atas keluarga Imam Eli. Garis keturunannya langsung terputus karena dua anaknya yakni Hofni dan Pinehas mati dan jabatannya sebagai imam pun dicopot. Selanjutnya Tuhan telah menyiapkan dan memilih orang yang dipandangnya layak untuk dipercaya memegang jabatan imam, menggantikan Imam Eli, yaitu Samuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Tuhan sedang mempercayakan kita sebuah tanggung jawab, apalagi tanggung jawab dalam pelayanan, dalam keluarga, lakukanlah itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan pelayanan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kegagalan keluarga Imam Eli ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Hidup benar adalah syarat mutlak bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan untuk setia atas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tanggung jawab dan tugas-tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.